Ya salam dulu, mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berpresentasi, tapi sebelumnya kita akan memberikan dari kita. Terima kasih. Kelompok 4 akan berpresentasi. Kelompok 4 ini, kelompok 4 ini, kelompok 4 akan berpresentasi. Ya, saya Anastasia Dila akan berpresentasi. Ya, Tata Habi Nugroho, nomor absen 25. Saya Dewi Larasati, nomor absen 8. Saya Beni Kasmedia Dulu, nomor absen 7. Nah, yang dua dulu. Gantian, ya. Gak kena langsung. Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila adalah sumber nilai. Nilai berasal dari kata lain, yaitu artinya benar, baik, dan berguna. Nilai merupakan suatu penghargaan atau kualitas suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Karena nilai bisa menjadi ukuran bagi setiap tindakan dalam berbagai suasana kehidupan manusia. Nilai menurut para ahli, menurut Robert F.S. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat memengaruhi perilaku sosial dari orang yang memberi hal tersebut. Menurut Simanjuntak, nilai adalah ide-ide masyarakat tentang sesuatu yang baik. Menurut Sutisna, nilai merupakan sesuatu yang baik yang diinginkan dicita-citakan dan dianggap penting oleh warga masyarakat. Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Menurut Triangle, nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang diinginkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Menurut Kim Balyo, nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Macam-macam nilai menurut para ahli. Nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, nilai-nilai keterampilan. Menurut Noto Nagoro, nilai material, nilai vital, nilai keluhuran. Alford, nilai teori, nilai ekonomi, nilai etika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Menurut Rage, nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai agama, nilai seni, nilai sosial, nilai politik. Menurut Walter G. F. Wallace, nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai
Pancasila memuat nilai 5 nilai dasar tentang penyelenggaraan negara meliputi yang pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya yaitu nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar tersebut. Selanjutnya yaitu nilai praksis, merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Nilai praksis itu terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari. Berikutnya yaitu nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila terkandung 5 nilai dasar yang kita akui kebenarannya. Sila ini menjiwai, mendasari, dan memimpin perwujudan dari keempat sila di bawahnya. Bahasa Indonesia percaya akan keberadaan Tuhan sehingga selalu berpegang teguh pada agama. Setiap agama mengajarkan tentang hubungan dengan manusia maupun Tuhan sehingga ingin berpedoman pada agama yang kita anut. Nilai adalah suatu yang sifatnya abstrak sehingga nilai-nilai yang menilai dilihat melalui suatu perbuatan. Contohnya yaitu seorang pelukis yang membuat tulisan pemandangan yang indah, maka kita menilai perbuatan pelukis tersebut nilai estetis atau tidak. Nilai menjadi pedoman seorang pelukis. Nilai yang terkandung dalam setiap sila tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang maha esa, terkandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila di bawahnya. Intinya, sila ketuhanan yang maha esa mengandung nilai-nilai bahwa segala sesuatu yang dilakukan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, sila ketuhanan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila yang pertama, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila di bawahnya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila kedua dan ke-1, serta mendasari dan menjiwai kedua sila di bawahnya. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3, serta mendasari dan menjiwai sila di bawahnya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Makna yang bisa kita resapi dari sila kelima ini adalah mengenai nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Istilah Pancasila sebagai sumber nilai mengandung konsekuensi sebagai berikut. Satu, dalam sikap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap serta tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Harus kita jaga keutamaan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ini sudah kita. Oh, masih belum. Contohnya, Oh, video. Hah? Iya, Pak. Nah, ada yang nanti diambil nanti. Skip
Pengamalan. Baleni.
kelompok yang lain memberi tanggapan, masukan, saran. Segera mengacungkan tangan kelompok yang belum. Ya, nama saya Nurlaili dari nomor absen 23. Bisa tolong dibukakan yang nilai-nilai tadi? Yang mana? Sebentar, Pak. Contoh nilai dominan itu yang bagaimana? Terus kalau misalkan tentang saran, itu saran saya untuk presentasinya selain diperlink dari video, juga jangan semuanya berupa teks, karena nanti penyampaiannya membosankan. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Yo, ada dua, yang kedua, siap-siap yang ketiga. Saya bertanya, bagaimana menurut kalian tentang pendapat kalian tentang peran Pancasila sebagai nilai di zaman yang modern sekarang ini? Soalnya dari contoh-contoh itu kadang banyak yang sekarang ini tidak terlaksana. Buat kalian juga. Terima kasih. Ya, saya bertanya lagi. Silakan. Ya, satu lagi. Gusti. Dari Maulana Saya mendapatkan nomor 19. Saya mau tanya, gimana peran Anda supaya Pancasila bagaimana kamu menerapkan Pancasila di sekitar Anda, di sekitar Anda? Ya. Terima kasih. Nilai-nilai Pancasila di sekitar. Iya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurlaili, yaitu contoh dari nilai-nilai dominan. Ya, jenis nilai dominan. Yaitu, contohnya ada dua. Yang pertama yaitu bagi umat Islam mengerjakan ibadah wajib lebih tinggi kedudukannya dari mengerjakan ibadah sunnah. Dan selanjutnya yaitu menghormati orang tua lebih utama daripada menghormati orang lain. Bisa jelaskan? Oke, tentang nilai dominan nanti akan ditambahi oleh Pak Jenang. Yuk, yang kedua, segera ditanggapi. Tadi dia kan bertanya pendapat tentang Pancasila di era sekarang. Menurut kelompok kami, memang Pancasila di era sekarang itu sudah tergerus oleh era globalisasi. Tapi cara kita menyikapinya dengan cara menanamkan nilai-nilai di sekolah atau di rumah yang sudah diajarkan oleh Pak. Terima kasih. Ika. Menurut saya, dengan cara menghargai orang lain dan tidak membeda-bedakan agama atau suku. Ya. Selanjutnya untuk Mas Daniel menambahkan materi
ini saya berharap untuk kelompok 3 tadi yang terhambat karena hal tertentu untuk bisa tampil dengan baik. Kelompok ini telah berusaha untuk mempresentasikan hasil karyanya dengan baik. Walaupun di sana sini tentu ada kekurangan, adalah hal yang wajar. Pancasila sebagai sumber nilai, berarti Pancasila hendaknya bisa menjadi sumber bagi semua pemikiran dari bangsa Indonesia, konsep, kemudian ide-ide yang ada di Indonesia. Kalau tidak sesuai, maka hendaklah bukan Pancasila yang dikalahkan, tetapi Pancasila justru harus menjadi sumber pertama di dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada. Kalau toh ada nilai budaya asing baru dan itu cukup banyak yang tadi dianggap tergerus, sepanjang bangsa Indonesia kita atau Anda sekalian ini menjadi pelopor-pelopor yang melanjutkan terhadap nilai-nilai Pancasila, maka Pancasila akan tetap abadi dan lestari di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Berarti bangsa Indonesia siapapun kalau dia menjadi warga negara Indonesia harus memilih agama di antara agama-agama yang dibenarkan atau disyahkan oleh negara. Tidak boleh orang ateis, ya, tidak menganut agama. Ini sebuah ketegasan bahwa Pancasila harus menjadi sumber nilai. Jadi ateisme yang diajarkan komunis, maka komunis harus lenyap dari bumi Indonesia. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian nilai-nilai dominan. Nilai dominan adalah nilai yang paling diunggulkan, yang paling dipilih. Nilai-nilai yang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang terus bertambah dan bertambah. Tapi ingat bahwa di antara nilai yang banyak itu bangsa Indonesia sepakat nilai yang ditonjolkan, diutamakan dan menjadi sumber bagi cara berpikir bangsa Indonesia itu adalah 5 nilai utama. Jadi nilai-nilai yang dominan antara nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai padahal nilai di dalam masyarakat itu tidak hanya 5, tapi masih banyak. Kemudian diformulasikan bahwa nilai yang paling dominan untuk bangsa Indonesia yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai Pancasila, yang nilai dasarnya atau nilai intrinsik yang terkandung di dalamnya yang tidak boleh diubah adalah 5. Jadi 5 ini adalah nilai yang paling menonjol di antara ribuan nilai-nilai yang lain yang ada di Indonesia. Nah, jadi nilai tadi juga tidak salah memberikan contoh. Seandainya Anda harus saling menghormati, maka menghormati orang tua lebih dominan, lebih utama daripada menghormati orang lain. Bagi seorang yang Muslim, melaksanakan ibadah sholat wajib lebih dominan daripada melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah. Itu juga tidak salah. Tetapi yang dimaksud bahwa bangsa Indonesia memiliki ribuan nilai. Kemudian yang dominan yang mana? 5 nilai Pancasila. 5 nilai itu yang paling dominan. Dan diharapkan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan bersumber dari nilai kehidupan, nilai dasar ketuhanan yang maha esa, meliputi dan menjiwai kepada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Aduh, di depan paham nih? Ya. Kemudian bagaimana cara supaya Pancasila tetap lestari? Ya tadi diajarkan di sekolah, ya.
termasuk nanti kalau bisa juga diajarkan di Rumah. kehidupan masyarakat sehari-hari. Makanya dulu pada masa Orde Baru ya ada yang namanya simulasi P4. Itu dalam rangka apa? Supaya masyarakat rakyat kita itu Pancasila tidak hanya dikonsepkan saja, tetapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya adalah simulasi, ada lembaran, ada dilempar dadu, kemudian di situ muncul permasalahan, kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan Pancasila. Maka saling mengacungkan, ya. Ada nilai musyawarah, ada nilai gotong royong, saling tolong menolong, menghargai. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu diangkat dalam bentuk simulasi. Kalau sekarang misalnya bisa juga di LCD-kan seperti ini juga bisa. Muncul permasalahan dipandang dari penyelesaian berdasarkan ideologi Pancasila. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami tambahkan. Segera dilakukan penutupan untuk menampilkan kelompok yang belum. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Sajal selaku Gubernur PKN. Jadi kesimpulannya, Pancasila mengajarkan tentang apa arti menghargai orang dan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun bangsa. Dan nilai Pancasila harus diwujudkan dalam hidup bersama untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negaranya, menghormati serta menjunjung harkat dan martabat manusia. Kelompok 4 berpresentasi. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.